Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap semangat. Kita kembali ke lahan melon kita yang dimana sudah hampir 2 minggu, kurang lebih petik tanggal 18, 2 minggu, sekitar 17, hampir 2 minggu, 10 hari lah tepatnya. Ini kita biarkan terbengkelai seperti ini, nggak apa-apa. Ini dibiarkan seperti ini biar tanah beristirahat. Nantinya akan pecah-pecah sendirinya, juga akan memberi efek positif di dalam tanah. Nampak lahan ini sengaja kita biarkan karena yang jelas untuk plastiknya awet, golongan plastik hitam perak yang lentur, yang tidak ada kerusakan sama sekali, juga ajir-ajirnya juga masih menancap, di gawer-gawernya juga masih menantap. Ini nanti kita sengaja biarkan tanahnya nanti biar posisinya kering, nanti setelah kena air akhirnya akan pecah dengan sendirinya guys. Ini termasuk juga perlakuan di tanah, mengeringkan tanah biar tanah istirahat. Selanjutnya yaitu ada bagusnya, ada kalanya diberi pupuk kandang. Nampak di bawahnya ini, di lubangnya ini sengaja kita kasih 1 genggam, 2 genggam untuk proses bahan organik di dalam tanah. Ini nanti kita cabut aja, ini sudah cukup guys, ini nanti akan mati dengan sendirinya. Ini biar tidak aktif, ini masih batangnya masih hijau, artinya masih aktif. Seharusnya ini biar istirahat, tanahnya tidak ada penyerapan udara, dicabut seperti ini. Ini nanti memang dibiarkan aja, sudah mati sendiri, karena bila ada waktu tenaga langkah bagus dibersihkan agar rapi. Namun dengan kondisi yang tenaga terbatas, nanti kita biarkan. Ini juga sebagai rambatan, juga sebagai penyangga nanti untuk sulur-sulurnya di tanaman melon yang akan kita tanam. Ini nanti diperkirakan sekitar tanggal 2-3 tanam. Varisnya juga kita tetap pemakaian Amanda Tavi yang saat ini sudah dilakukan proses pembibitan di tukang bibit kita. Kita juga ambil jasa karena terbatasnya tenaga. Ini di beberapa tempat kita siapkan, yaitu kompos dari ayam pedaging yang sudah jadi, artinya sudah tidak berbau, tidak basah, sudah remah lembut, yang nantinya kita akan sebarkan di lahan kita sampai bawah sana. Fungsi dari pupuk organik ini adalah memberi asupan vitamin, kekuatan, artinya tanaman biar tidak mudah terserang penyakit, juga cepat tumbuh karena kadar nitrogennya yang tinggi. Nampak seperti ini pupuk komposnya, remah sekali guys. Ini bisa menghubungi kami bila ingin menghendaki. Ini sekitar ada 5 ton di tempat lahan kita yang kita stok untuk tanam-tanam cabai ataupun tanam yang selanjutnya. Ini di kandang sudah sekitar 4 tahun, artinya sudah cukup lapuk, sudah cukup matang untuk pemberian di lahan kita. Ini sebenarnya bagusnya campur dengan abu sekam, abu pembakaran yang hitam untuk menunjang fosfatnya. Ini nanti di tengah-tengahnya ini kita kondisikan untuk cabai kecil guys. Ini karena kita mengetahui bahwa tanamannya seperti ini, alangkah bagus kita tumpang sari di tengahnya. Nanti kita review untuk selanjutnya, cuma sebagai gambaran aja. Nampak, kita lihat aplikasi kompos di sebelah kanan kita ini nanti sebagai acuan untuk di cabenya. Ini pemberian kompos di cabenya nantinya biar saling memakan antara melon dan cabai, nanti sama-sama tumbuh, tidak berkompetisi untuk unsur hara. Artinya unsur hara yang cukup akan menambah bagus pertumbuhan kedua tanamannya. Ini karena di tengahnya ini terbilang nganggur guys, ini tidak ada gunanya untuk perambatan saja. Nanti tengah-tengahnya kita beri yaitu tanaman cabai kecil, dimana cabai kecil saat ini berpotensi hasil tinggi, harga tinggi, namun mudah penanamannya, tidak rakus unsur hara. Nantinya akan mengikuti tanaman melon untuk perlindungan tanamannya, mulai dari spray apapun pasti akan ikut. Sekilas kita dekatkan, ini kita hitung jarak 1 jengkal seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini di tengah-tengahnya nanti kita cangkul, kita buat farid kecil, kita
geser ke kiri ke kanan sebagai media tanam untuk cabai kecilnya. Sedikit memang ada tambahan biaya untuk dua komoditas ini, yang jelas untuk biaya cabainya, bibitnya sudah, juga biaya tanamnya. Untuk perawatannya saya kira ngikut aja guys, karena di lahan yang sama nanti akan memakan yang sama unsur-unsur harianya. Istilahnya untuk rambatan di tengah ini karena spray kiri kanan biasanya rumput ini subur, akhirnya tidak ada yang memakan, berakhir dengan tumbuhnya subur. Ini nampak pemberian kompos yang untuk cabenya. Selanjutnya untuk tanaman melon ini sebenarnya berapapun kali tanam di lahan yang sama guys, asalkan yang bagus, sebenarnya saya condong ke arah bahan organik di dalam tanahnya. Ada beberapa tempat yang tidak diberi pupuk kandang juga bagus, namun karena kita padukan antara golongan organik dan golongan kimia, kita padukan, insya Allah nantinya juga mudah untuk tumbuh-tumbuhnya. Perawatannya mudah, tumbuhnya mudah, pengendalian hama penyakitnya juga mudah. Ini nampak seperti ini. Ini di penelitian kita wajibkan untuk golongan kompos ini wajib kita berikan, nantinya akan memberi dampak positif pada tanah jangka panjangnya. Tidak ada semacam penyakit yang berarti, karena murni dari ketahanan hama penyakit yang berada, menolak secara alami karena struktur tanaman yang kuat karena bahan organik ini. Nampak seperti ini kita sengaja kita biarkan, nanti diservis, di larikan-larikannya ini aja yang nantinya akan kita bersihkan. Di tengah ini nanti kita cangkul buat kiri kanan untuk media cabai. Selanjutnya di lubang-lubang tanamnya ini langsung kita tugal dalam menyiapkan media tanamnya untuk tanaman melon kita. Kurang lebih gitu guys untuk review. Ini dikarenakan plastiknya yang kita pakai hitam perak, tidak usah dibongkar, namun diberi pupuk kompos di lubang-lubangnya. Jika plastiknya hitam perak kuat, jika plastik yang gerenjang guys ini rusak, terpaksa kita bongkar sampai ke arah lanjarannya. Mungkin sisi positifnya untuk plastik ini kuat, tidak bongkar, tapi untuk sisi negatifnya pantulannya memang kurang, namun awet. Berbeda dengan plastik yang kita pakai untuk gerenjang, pantulannya kuat namun tidak awet. Ini kita uji coba satu lahan ini untuk tanam ulang tanpa pengolahan tanah, yang satunya kita uji coba plastik pakai gerenjang yang mengkilat silver, itu kita bongkar semua karena rumput-rumputnya sudah menjalar kemana-mana, artinya perlu dibersihkan ulang. Nanti hasilnya kayak apa kita juga tidak tahu. Kita review terus sebagai referensi untuk informasi di lapangan mengenai budidaya tanaman melon dan tumbang sari untuk cabai-cabainya. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.